Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati, saya biasa panggil Ustadz Hasan Toha Putra, MPA, selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, yang beserta jajarannya yang saya hormati Prof. Haji Kunarto. Saya belakangnya nggak hafal Prof, mohon maaf gelarnya. Saya biasa menganggap Prof Kun, yang semoga senantiasa mendapat tuntunan Allah SWT dalam memimpin Unitas Sultan Agung dan selalu dalam lindungannya beserta seluruh jajarannya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, serta Bapak Ibu yang dirahmati Allah, undangan atau peserta seminar setengah hari mungkin atau seminar sehari konsep Karnos, karena 10 menit ya. Kita kuliahnya itu 2 hari paling tidak, full 2 hari, mulai pagi sampai jam 10 malam, mulai pagi 2 hari. Alhamdulillah saya ikut angkatan yang ke-8 kemarin di Sidoarjo di Hotel Luminor. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi sebelum beliau Pak Dr. Sugeng Ibrahim dan Pak Iwan, atau saya panggil biasanya Mas Iwan supaya lebih akrab, menyampaikan pemaparan materi, ada hal yang perlu kita tandaskan, kita taujih di dalam diri kita ya. Jadi yang pertama adalah poin keyakinan kita terhadap kebenaran akan Al-Quran sebagai firman Allah. Saya sering tanyakan tuh gini, Bapak Ibu, saya itu pernah keliling di 16 provinsi pada tahun 2012 sampai dengan 2014. Itu selalu saya tanyakan, kita ini terhadap Al-Quran itu tingkatan keimanan kita itu berada di posisi mana? Apakah ilmul yakin, ainul yakin, atau hakul yakin gitu. Jadi ini pertanyaan yang harus kita jawab dulu. Bapak milih mana antara ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin? Jadi kalau seseorang itu hakul yakin, maka dia harus bisa memberikan sebuah argumentasi. Dasarnya kok bisa sampai hakul yakin itu apa kan? Ketika Nabi Ibrahim itu diberitahu oleh Allah bahwa Allah bisa menghidupkan orang yang mati, Nabi Ibrahim tanya, kaifa tuhyil mauta, bagaimana cara kau hidupkan orang yang mati itu? Nabi Ibrahim kan bertanya, kemudian ditanya oleh Allah, afala tu'min, apa kamu itu enggak percaya? Jawaban Nabi Ibrahim, bala walakin liyatma'inna qalbi. Iya, saya percaya, tapi ini untuk menenteramkan hatiku. Beliau Profesor Dr. Muhammad Ali As-Subuni dalam kitabnya itu menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim ingin dari ilmu yakin menuju ainul yakin. Jadi melihat dengan mata kepala. Baru orang akan bisa sampai pada hakul yakin. Nah, Bapak Ibu, katakan kita hakul yakin Allah itu apa yang Allah katakan hak benar, karena al-haq mir rabbik. Karena kalau kita masih meragukan Al-Quran, ditantang oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mislih. Jadi jika kalian tuh masih ragu akan kebenaran apa yang kami turunkan pada hamba kami yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka diperintah, ditantang, fa'tu bi suratim min mislih. Silakan datangkan satu surat saja yang semisalnya. Bahkan Allah katakan wa tu'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Sudah kumpulkan para pakar ekonomi, pakar politik, pakar biologi, semua untuk membuat semisal Quran. Jika kalian adalah orang-orang yang benar. Kemudian Allah lanjutkan, fa'ilam tafalu, maka jika kalian tidak bisa membuat, walan tafalu, dan kalian tidak akan pernah bisa membuat. Jadi ila yaumil qiyamah Quran tidak akan ada yang mampu menandingi.
Ya, jadi Allah sudah kunci itu. Maka Allah katakan fatakun nar, maka takutlah kalian api neraka. Fatakun narul lati wa kutuhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Di mana neraka itu bahan bakarnya adalah manusia, bebatuan, disediakan untuk orang kafir. Maka dari ayat ini kita hakul yakin Quran itu firman Allah. Lalu Quran mengatakan di tempat yang lain, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Rasul itu berkata kecuali wahyu. Nah, Rasul menyampaikan ketika bicara tentang masalah penyakit, likulidain dawaun. Jadi bagi setiap penyakit itu ada obatnya. Maka kata beliau Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya Tibun Nabawi, hadis ini adalah berita gembira. Bagi siapa? Bagi sang pasien dan dokter. Jadi bagi pasien punya keyakinan pasti sembuh. Bagi dokter punya keyakinan pasti ada obatnya. Kalau belum ketemu, maka saya harus riset. Kalau belum ada, maka berarti saya harus melakukan penelitian. Karena Rasul mengatakan bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. Di lain tempat Rasul katakan ketika Allah menurunkan penyakit, Allah turunkan obatnya. Maka kalau misalnya ada pendapat di tengah umat bahwa tidak ada obatnya penyakit ini, sekarang pertanyaannya yang benar siapa? Rasul atau kita? Nah, jadi maka disinilah menggeliti ya bahwa ya setiap penyakit itu Allah sudah turunkan obatnya. Tugas kita adalah mencari. Maka bagi para kesehatan tugasnya terutama adalah mencari obatnya mana. Nah, maka disinilah tampaknya yang memberi saya ngikutin beliaunya Mas Iwan ini yang menggeliti bagi beliau untuk melakukan riset dan riset. Kemudian beliau menemukan konsep Karnus itu. Karnus itu singkatan dari Pendekar Nusantara. Jadi Karnus itu Pendekar Nusantara. Nah itu. Jadi Bapak Ibu ya, untuk orang istilahnya untuk sampai mau melakukan riset harus jadi pendekar ibaratnya. Karena pendekar itu tidak pernah putus di dalam berjuang. Dia akan selalu berjuang dan berjuang hingga ajal menjemputnya. Karena kita memang adalah yaitu putra putri para pejuang, bukan pecundang. Perjuangan milik kita, kemenangan milik Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang harus menjadi kredo kita. Oleh karena itu pada kesempatan ini ya kita akan sedikit banyak menimba ilmu. Terakhir, waktunya macam sudah habis. Bapak Ibu, ada satu makalah dari yaitu Nabi Khidir. Nabi Khidir. Ketika Nabi Musa itu berguru pada Nabi Khidir. Dalam satu riwayat dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir. Ketika Nabi Khidir dan Nabi Musa itu berada di atas kapal. Ketika Nabi Khidir itu pinjam kapalnya orang di dekat pantai itu, kemudian naik kapal. Nah di tengah-tengah perjalanan itu ada burung pelatuk. Kita tahu ya burung pelatuk itu yang sedang minum air laut, maksudnya ngambil air. Kemudian Nabi Khidir itu mengatakan gini, ya Musa, perumpamaan ilmuku dan ilmumu dibanding ilmu Allah SWT adalah laksana patukan burung itu. Itulah ilmuku dan ilmumu. Sedangkan samudra yang luas itu adalah ilmu Allah SWT. Ketahuilah wahai Musa, Allah ajarkan ilmu kepadamu yang tidak Allah ajarkan kepadaku, dan Allah ajarkan ilmu kepadaku yang tidak Allah ajarkan kepadamu. Bapak Ibu rahmatullahi Allah ya, perhatikan kalimat makalah ini, karena dari manapun pasti ketika kita membuka hati semata mengharap ridho Allah, kita dapat ilmu ya di setiap saat, karena orang itu punya ilmu yang kita tidak punya. Nah pada kesempatan inilah kita akan ya ngangsu kaweruh. Saya sendiri juga ngangsu kaweruh. Ini beliau terutama dari Pak Dr. Sugeng Ibrahim ya, bicara tentang kanker. Kemudian Mas Iwan bicara tentang masalah bagaimana konsep
kesehatan menurut algoritma Sang Pencipta, hasil dari tafakur beliau. Mungkin itu dari saya, mudah-mudahan ini menjadi pengantar kita untuk kita mendapatkan tambahan ilmu, terutama di bulan Ramadan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Al-Ustadz Ainul Yakin memang sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, ma anzalallahu da'an ila anzalallahu sifaan, bahwa Allah menurunkan suatu penyakit, Allah juga sudah menurunkan obatnya. Tinggal bagaimana kita mencari itu obatnya. Kalau belum ditemukan maka kita harus mencari dan mencari dan mencari lagi. Untuk itu materi kedua akan disampaikan oleh Dr. Sugeng Ibrahim M.Ph.M.Ed. Waktu dan tempat kami persilakan. Boleh dibantu slide-nya aja, petugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Hadratul Muhtaram senior dan guru saya Habib Hasan Tua Putra, selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, juga didampingi Bapak Dr. Andes Subhan Sulhan, guru dan toladan kami semua, Profesor Dr. Gunarto S.M. Hum, Pak Rektor, Mas Komarudin dan Pak Wakil Rektor 2, teman sejawat, para dekan dan sivitas akademika Universitas Islam Sultan Agung. Marilah kita sebagaimana para sesepuh tadi selalu mensyukuri. Hari ini kita masih diberi Ramadan dan terus diberi lagi. Salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Semoga kita menerima syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Pak Rektor dan Habib, suatu kehormatan bagi saya dan Mas Iwan untuk hadir di Universitas Islam terbaik dan terbesar di Indonesia ini. Sebenarnya rumah saya juga di sini, Habib. Maksud saya begini, saya sejak tahun 80 tinggal bersama Bapak Ibu saya di Kedung Indah. Di sebelah kanan kiri rumah kami itu para mahasiswa FK. Nah, lalu ibu saya dawuh, kowe ora pengen jadi dokter. Nah, itulah yang menginspirasi saya untuk jadi dokter karena Fakultas Kedokteran Unisula. Meskipun takdir memutar saya ke Undip, ke Chiang Mai, ke Udayana, dan kembali lagi ke Undip. Bahkan sekarang pun Habib dan Pak Rektor, meskipun saya sedang sekolah di Undip, dan semua teman sejawat saya, dokter spesialis bedah, spesialis penyakit dalam, spesialis kardiologi penyakit dalam dari semua universitas terkemuka di Indonesia ini, kalau mau jadi dokter ilmu stem cell, itu salah satu kopromotornya dan salah satu lab terbaiknya harus sekolah di Unisula. Nama labnya Stem Cell Cancer Research dan kopromotornya namanya Agung Putra. Agung Putra ini adik kelas saya, ibu-ibu, umurnya. Tetapi yang mau saya katakan yang kedua, kehormatan bagi saya karena keponakan-keponakan saya pun dididik untuk jadi dokter di sini, Habib. Ada yang di semester 8 namanya Muhammad Farobi. Muhammad Farobi ini anaknya Farah. Farah ini putranya Pak Mahfud Ibawi. Itu besan ayah saya gitu.
Nah, hanya takdir yang tidak mengantarkan saya ke sini walaupun akhirnya saya sowan Bapak Ibu semua. Nah, itu sedikit pengantar, Prof. Mohon izin. Jadi, Bapak Ibu tentu bertanya, apa sih yang disebut algoritma Sang Pencipta? Jadi izinkan saya mencari padanan kata. Algoritma itu sunatullah secara biologi medis. Sunatullahnya apa? Sunatullahnya orang untuk hidup harus makan. Betul Kiai Inje? Itu masuk sunatullah kan Kiai? Nah, bahkan puasa pun kita harus sahur, kita akhiri dengan buka, makan. Lalu di mana sunatullah yang lain? Sunatullah yang bersambung dengan sunatullah makan itu tadi adalah organ tubuh yang namanya lambung atau perut. Kalau orang di daerah Samin di Blora itu bilangnya waduk gitu. Sunatullahnya adalah Allah menciptakan lambung itu harus dalam kondisi asam. Nah, itu inti dari konsep Karnus. Mengembalikan lambung sesuai algoritma Allah Ta'ala yaitu dalam kondisi asam. Mohon maaf, adakah di antara saudara-saudaraku di sini yang sedang berhubungan dengan dokter yang berurusan dengan penyakit gastritis atau lambung? Wonten boten? Banyak. Kalau sedang berurusan dengan lambung, maka seringkali dokter akan memberi obat anti asam lambung. Nggih mboten? Simetidin ada? Diparingi apa Mas? Omeprazol, lansoprazol? Nah, semuanya. Diberi sukralfat? Ya, warnanya pink seperti sirup. Nah, apakah itu obat? Iya, tapi sementara. Bahkan ironisnya ada obat yang sangat terkenal. Kalau Ramadan iklannya pada saat sahur 2 tablet sebelum buka, pada saat buka 2 tablet. Menurut saya gila ini. Allah itu menciptakan lambung suasananya harus asam. Kenapa asam? Tubuh kita itu tidak kenal gula, Bu. Tidak kenal protein, tidak kenal lemak. Tubuh kita itu untuk hidup lewat sel, jadi tubuh kita disusun dari sel, kemudian jaringan, organ itu jantung, paru, tulang, otot, otak, sampai sistem tubuh. Nah yang paling kecil namanya sel, triliunan itu. Nah sel ini makanannya adalah glukosa, asam lemak, dan asam amino. Di mana diproduksi? Mulainya, pabriknya, dapurnya di lambung. Jadi kalau orang butuh asam amino, butuh glukosa, itu dari nasi, dari ayam pop, dari gulai, dari tengkleng. Itu harus diubah dulu. Yang pertama yang memecah adalah HCl atau asam lambung. Jadi kalau perut tidak dalam suasana asam, netral apalagi basah, maka yang namanya glukosa, asam amino dan asam lemak tidak akan tercipta atau terwujud dengan sempurna. Pertanyaannya, lah kok kenapa itu terus dipakai dokter? Dokter juga manusia. Makanya betul sekali dawuh Pak Rektor tadi, sebenarnya itu ilmu Lemhanas. Bahwa kita ini sedang dikangkangi oleh globalisme aliansi Amerika Serikat. Sekarang sedang bantu diseimbangkan oleh Rusia. Dibantu Ramzan Kadyrov. Saya tidak mau berpolitik tapi jangan buru-buru nyalahkan Rusia. Jangan buru-buru membela Amerika gitu. Ini berhubungan dengan Karnus apa? Yaitu tadi, kita ini dicekoi dengan obat anti asam lambung.
Padahal asam lambung ini sunatullah untuk mecah glukosa, protein, dan lemak. Nah, baru saya akan masuk ke sini. Yang akan saya sampaikan ini adalah integrasi konsep Karnus dan Karnus Bot, suatu robot artificial intelligence, Pak Wakil Rektor sebagai seorang pakar sistem informatika, dalam penata laksanaan diabetes. Jadi kami tidak sedang menentang patokan yang disebut penata laksanaan dari Perkumpulan Endokrinologi Indonesia sebagai konsorsium atau kolegium ahlinya, tetapi mengintegrasikan. Kenapa di sini ada hasil yang tercetak di print PPT hitam itu adalah hasil pertemuan Indonesian Diabetic Forum November 2021 kemarin. Konsep Karnus nanti dijelaskan Pak Iwan. Karnus Bot 1 itu adalah robot pendamping pasien diabetes. Sebelum saya masuk ke materi, ini saya ingin sampaikan beberapa jurnal kami terkait beberapa kekayaan khasanah biologi Indonesia yang bisa digunakan sebagai obat. Ini Alpinia galanga untuk obat kanker payudara. Ibu-ibu perso mboten Alpinia galanga niku. Niki Laos, Bu. Dados empun nyepelekke Laos. Laos itu sedang diriset untuk jadi obat kanker payudara. Ini publish di jurnal. Nah, ini terapi untuk mengobati luka akibat diabetes, tapi pakai stem cell. Nah, ini adalah hasil penelitian yang dirilis di jurnal Q1 Amerika Serikat terkait pengobatan COVID-19 dengan stem cell. Ketiga jurnal ini semuanya risetnya di Unisula. Pak Rektor perso, Pak Wakil Rektor 2, 3, akademisi perso Q1 itu yang paling tinggi. Ini kalau kami laporkan ke Dikti katanya dikasih upah 20 juta gitu, tapi kita belum tahu caranya gitu. Tapi saya hanya katakan Unisula itu bukan kaleng-kaleng. Gitu. Ini Q1. Jadi ngobati COVID pakai stem cell. Saya lanjutkan. Nah ini tulisan saya terakhir, saya sebagai first author, mengobati kanker payudara itu menggunakan keladi tikus. Kembali ke Karnus, yang digunakan Mas Iwan untuk algati sebagai nutrisi sel dengan mengembalikan fungsi asam lambung itu dari tepung pisang. Pisang starch. Dari matcha green tea, teh hijau daunnya saja. Kalau ibu-ibu mundur teh hijau di Superindo, di Indomaret, Alfamart, itu jenengan buka, isinya gagang. Yang mahal kita beli sebagai Dilmahti. Nah itu dipakai di konsep Karnus. Dikasih kolagen halalan toyiban dari tulang sapi. Jadi hati-hati ibu-ibu kalau beli obat-obat kosmetik kolagen supaya keriputnya hilang, lihat. Itu sapi atau baby. Saya serius ini. Nah Mas Iwan ini pabrik kolagen halal pertama di Asia Tenggara. Itu dimasukkan ke dalam nutrisi seluler untuk memberi protein untuk kembali ke algoritma itu tadi. Diisi juga dengan apa yang disebut sebagai antioksidan dan lain-lain. Saya akan ajak Bapak Ibu untuk mencermati biaya belanja BPJS Indonesia itu tahun lalu 16 triliun. 8 triliun habis untuk penyakit jantung. 3 triliun untuk kanker, 1,7 triliun untuk stroke.
Untuk gagal ginjal 2 triliun. 4 penyakit ini, jantung, kanker, stroke, gagal ginjal, itu adalah sahabat baik diabetes. Diabetes bisa muncul selain karena faktor genetik, juga karena lambung itu tidak berfungsi sebagaimana sunatullah. Nah, lalu bagaimana mengobati orang diabetes? Pola hidup sehat dengan nutrisi medis. Ingat, ini adalah ahli-ahli diabetes Indonesia di Perkeni. Nutrisi medis, disinilah konsep Karnus membantu mengintegrasikan. Bukan membentur, melawan, dan sebagainya. Nggih. Tentu dengan intervensi obat anti hiperglikemi atau obat diabetes. Lalu terapi nutrisi medisnya. Pentingnya jadwal makan, jenis, jumlah, kandungan, dan kalori. Bagaimana detailnya? Karbohidrat 45-60%, kurang 135% dari total makanan, protein 20-25%, 8:1, kurang dari 200 gram, 1,2 gram per hari, dan harus dengan tim dokter, penyakit dalam atau dokter umum, ahli gizi, nutrisionis, tukang masak. Pertanyaannya, apa bisa kita menerapkan ini semua? Bapak Ibu ingat berapa gram-gramnya, bagaimana jenisnya, bagaimana nyaman? Apakah bisa? Jawabannya bisa. Kalau kita punya dokter pribadi di rumah, kita punya ahli gizi di rumah, kita punya nutrisi di rumah, kita punya chef pribadi di rumah. Jadi kesimpulannya ini, kalau bahasa Jawanya tangeh lamun. Teoritis mudah, melaksanakan susah. Karena itulah konsep Karnus nanti hadir, itu akan dijelaskan oleh Mas Iwan bagaimana menyediakan semua yang diterangkan itu tadi. Itu bukan menurut saya Bapak Ibu, itu menurut Perkeni, Perkumpulan Endokrinologi Indonesia. Yang hampir tidak mudah untuk melaksanakannya. Lalu saya akan beranjak, kalau orang mau mendiagnosis diabetes, itu banyak kadar gula sekian, tetapi yang utama adalah pemeriksaan HbA1c lebih atau sama dengan 6,5%. Nah, jadi semua teori itu sudah dijalankan, dietnya sudah diatur, nutrisi sudah diatur, obatnya diberikan, bisa insulin, bisa antidiabetik oral. Bagaimana hasilnya? Ini hasilnya. Ini bukan kata saya. Ini kata Indonesian Diabetic Forum November 2021, baru 6 bulan, 4-5 bulan. Bahwa 68% penderita diabetes yang menerima obat, apakah itu oral yang diminum atau disuntik, tidak pernah mencapai HbA1c target. Ini bukan saya loh. Jadi maaf kata, 68% itu gagal. Nah, sekarang mari kita beranjak dengan apa yang sudah dan akan terus kita lakukan. Jadi langkah-langkahnya, pola hidup sehat, nutrisi medis, aktivitas fisik, obat anti glikemi. Nah, cerita yang akan saya sampaikan ini terkait yang nomor 2. Nutrisi medis dan obat. Mari kita lihat. Atas izin para pasien ini saya tampilkan namanya. Ini Bapak Fatur Rahman, 58 tahun, mengikuti konsep Karnus dengan nutrisi seluler alga gold yang isinya saya sebut tadi, alga tea, teh kolagen dan sebagainya, serta beras Karnus niku ibu-ibu kados beras zaman rumiyin, beras tuton. Pirsa mboten? Berasnya hitam, abu-abu, letek, coklat, tapi baunya wangi. Sementara sekarang kita cari beras itu yang putih. Cari kulit ya putih. Padahal Agnes Monica itu kulitnya malah dicoklatkan. Nah, bingung saya nih lihat ibu-ibu. Nah, beras yang warnanya abu-abu coklat itu banyak bekatulnya, banyak proteinnya. Itu yang sekarang diolah ditambah kolagen menjadi beras Karnus. Supaya kembali ke sunatullah.
Kembali ke pasien ini. Pasien ini sudah pakai obat diabetes 12 tahun. Lalu Desember kemarin dia memakai konsep Karnus, tetap masih memakai metformin, glimepirid, dan amlodipin. HbA1c-nya turun dari 14,9 ke 4,6. Normal. Kita lanjutkan. Ini pantauan robotnya. Gula darah acak sewaktu turun. HbA1c-nya turun. Maksimal 6,5, ini 4,6. Tekanan darahnya normal. Memang dia pakai amlodipin. Ini keluhan-keluhan subjektifnya semuanya hilang. Kita ke pasien kedua. Nah, ini labnya. Lab ini kami tampilkan untuk menunjukkan orisinalitas dan keterbukaan. 14,9, 4,6. Labnya Jenggolo di Sidoarjo ini. Bapak Romatoni 54 tahun, Bapak Ibu Pirsani rata ini di atas 40 tahun. Ini memakai obat diabetes sudah 10 tahun. Metformin turun dari 9,7 jadi 6,4 dari 2 Desember sampai 22 Maret. Bahkan Bapak Romatoni ini sekarang berani melepas obat diabetesnya meskipun masih kami larang. Ini pantauannya seragam dengan tadi. Ini labnya. Masih lab yang sama di Jenggolo. Dari 82 turun ke 46 dengan metode yang berbeda. Ada 2 metode untuk memeriksa memang, tetapi di sini Bapak Ibu lihat normalnya adalah 9,46 dan ini persis di batas normal. Bapak Sunaryo dari Semarang. 3 bulan juga dengan konsep Karnus, dengan nutrisi seluler Alga Gold, Algati, dan beras Karnus, turun dari 11,4 ke 7. Memang belum normal, tapi mendekati normal. Insulinnya dari 15 unit turun menjadi 5 unit. Bapak Ibu lihat, bisa turun. Ini polanya sama. Ini labnya, 11,4 menjadi 7,0. Belum normal memang. Labnya situ. Saya tunjukkan untuk melihat keragaman labnya. Ada lagi Bapak Isudin, 60 tahun. Dari 208 turun ke 113, dari 11,1 turun ke 8,2. Ini dahsyat lagi. Sudah minum Akarbos, disuntik pula insulin 2 jenis, Aprida 3x1, Lantus 12 unit. Jadi 4 kali dia disuntik perutnya dengan insulin. Sekarang belum ada info terkait berapa insulinnya turun, tapi HbA1c-nya turun. Nah, ini Pak Isudin, pro dia. Bapak Ibu lihat, dari 11,1 menjadi 8,2. Masih belum normal, tapi sudah sangat turun. Pak Toto dari Surabaya. Dari 10,1 turun ke 7,9. Ini labnya Surya Diagnostic Center. 7,9. Kesimpulan sementara, terapi nutrisi seluler menggunakan konsep Karnus dapat menurunkan HbA1c pasien diabetes dengan obat anti diabetes atau insulin dalam kurun waktu 3 bulan. Bapak dan Ibu, akhir-akhir ini Bapak dan Ibu tentu mendengarkan keributan sesama dokter. Sebenarnya kami agak malu, bahkan sangat malu. Kesannya kok seperti jeruk, mangan jeruk. Kesannya kok seperti rebutan lahan. Yang menjadi perdebatan antara teman sejawat dokter radiologi dengan dokter syaraf dan bedah syaraf itu hanya satu sebenarnya. Yang disebut sebagai evidence-based medicine.
Jadi kalau orang mau nyebut suatu obat, suatu konsep, suatu cara mekanisme itu berdasarkan bukti medik, itu yang paling tinggi namanya randomized control trial. Jadi ada satu kelompok diberi obat, satu kelompok tidak diberi obat, satu kelompok diberi placebo atau obat tapi tidak ada isinya. Nah, kalau itu sudah diacak lalu hasilnya signifikan, itu berarti terbukti. Level di atasnya lagi namanya meta-analisis. Unisula meneliti, Undip meneliti, UNER meneliti, UI meneliti, hasilnya digabungkan. Itu bukti tertinggi. Di bawahnya itu namanya control trial, pemeriksaan uji klinik tapi tidak diacak. Itu yang nomor 3. Nomor 4, kuasi eksperimental. Nah, yang kami lakukan ini Habib, Prof, adalah kuasi eksperimental. Semua data diacak, semua data diperiksa, pasiennya tidak diacak, tapi buktinya bukti medis. Yang kelima baru pendapat pakar. Jadi kalau ada pakar, profesor, kedokteran, dokter, spesialis bilang obat ini manjur, itu baru derajat 5. Makanya kami sowan Prof, Habib, itu terutama mengajak sebagaimana pembukaan tadi untuk kita jihad supaya tidak terus-menerus di bawah rezim Amerika Serikat. Kita kembangkan konsep ini dengan melakukan uji klinik. Di sini ada senior saya, Mbak Happy, ini sedang Mbak Happy, Pareng Jumeneng. Mbak Happy ini mahasiswa S3 Undip juga, Habib, dosen di keperawatan ya Mbak J. Dan banyak senior saya di sini itu untuk melakukan uji klinik. Izin matur Prof Habib dan hadirin, makanan fungsional itu tidak punya kewajiban untuk dilakukan uji klinik. Tapi saya mendorong Mas Iwan dan konsep Karnus melakukan uji klinik agar klaim yang nanti kita sampaikan adalah klaim akademis, bukan bakolobat. Kami tidak sedang jualan Bapak Ibu. Itu produk Mas Iwan disediakan di sana, silahkan untuk dimanfaatkan. Bila kurang jelas boleh WA ke saya, boleh ke Robot Karnus, boleh ke online-nya nanti dijelaskan Mas Iwan. Jadi kesimpulannya bahwa upaya yang disebut konsep Karnus ini setidaknya lewat kuasi eksperimental atau eksperimen sederhana tadi terbukti. Jadi saya yakin, saya lihat hasil labnya Ainul yakin, begitu saya juga melihat hasil-hasil yang ada, saya hampir hakul yakin. Jadi ini bukan suatu konsep yang ditemukan Mas Iwan serampangan. Pakai riset panjang dan kami baru mulai melangkah untuk mendampingi atau mengintegrasikan terapi dunia medis yang ada sekarang dengan konsep Karnus lewat nutrisi seluler. Kami akan senang kalau nanti dikritik habis-habisan, diberi masukan apalagi diberi wadah untuk melakukan uji klinik sama Bapak Ibu semua, atau yang misalnya sudah cukup yakin untuk mencoba. Ini makanan Bapak Ibu nggih. Lauknya bebas tapi harus direbus. Gulanya secukupnya, tidak ada pantangan. Tapi makanan jangan dibakar, jangan digoreng. Lauknya bebas, nanti masih akan jelaskan. Jadi sementara itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan Habib, Mas Komar matur nuwun sangat gigih memberi kami ruang untuk berada di sini, Pak Rektor, Pak Subhan. Semoga semua yang saya ceritakan kepada Bapak Ibu ini bermanfaat. Kalau ada salah dari saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Lemah teles Gusti Allah sing wales, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Dr. Sugeng Ibrahim, MPhMed yang telah memaparkan salah satunya adalah tentang program unggulan kami yaitu program pendampingan sembuh diabetes Robot Karnus yang Bapak-Bapak Ibu semua kalau ingin tahu maka boleh mencoba, ada juga atau kepingin tahu lebih banyak bisa diakses di karnusbot1.tokokarnus.com. Silakan di sana
siapa tahu ingin mencari informasi, boleh silakan. Dan terakhir yaitu acara puncak, pemaparan cara cerdas untuk sehat berdasarkan algoritma dari Sang Pencipta, generatif dan sel abnormal. Untuk itu kita sambut Bapak Iwan Beni Purwawidodo, Sarjana Teknik Pertanian. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Habib Hasan Toha MBA selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Haji Gunarto SH.M. Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung beserta Sivitas Akademika, dan kepada Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk sharing tentang konsep yang kami siarkan ke masyarakat, yaitu bernama konsep Karnus. Sebelum kami mulai tentang konsep Karnus, mungkin Bapak Ibu agak bingung apa itu Karnus. Karnus adalah pendekar Nusantara. Kenapa kami sampaikan pendekar Nusantara? Karena pendekar adalah suatu orang yang berani tell the truth based on science. Saya bukan background dari dokteran, tapi background saya adalah satu industri. Dan kami punya pengalaman untuk membuat pabrik kolagen gelatin halal. Dan alhamdulillah tercapai pabrik kolagen gelatin halal pertama dan only one di Asia Tenggara, itu kami bikin. Dengan suatu yang cukup berat perjalanannya, saya harus membuang semua jurnal internasional karena proses pembuatan pabrik kolagen dan gelatin sampai saat ini itu tulang harus direndam dengan asam, pH-nya pH 1 selama setengah bulan dan temperatur 15 Celcius. Dan tidak mungkin negara kita. Alhamdulillah saya belajar ilmu dasar dan jadilah teknologi baru. Kadang-kadang jual mesinnya, mesin kami bikin sendiri semuanya. Jadi inilah pabrik buatan anak bangsa bahwa kita mampu untuk itu. Baik Bapak Ibu, kami akan mulai ke konsep Karnus. Tentang sejarahnya Karnus ada di YouTube kami. Monggo kalau berkenan untuk dilihat sejarah konsep Karnus di channel Karnus Media. Jadi konsep ini berlatar belakang pada suatu kondisi. Kok ada hal yang aneh dalam pikiran saya, di mana perkembangan teknologi itu sangat maju, tapi kok di dunia kesehatan, terutama pada ibu saya yang kena kanker, saya lihat sendiri. Jadi saya selaku pasien, keluarga pasien, saya lihat kok sedemikian beratnya begitu. Padahal mestinya ilmu ini berhubungan satu sama lain. Akhirnya kami berusaha untuk merenung dan akhirnya kami bisa menulis ini semuanya. Saya mulai dari perjalanan diabetes. Jadi kita awali mungkin secara singkat, kita sehat mungkin usia sekitar 0 tahun ya, sampai usia mungkin 25 tahun. Badan kita fit, semua normal. Pada saat ini pankreas santai dan happy. Kemudian kita masuk satu kondisi prediabetes, tapi tidak sadar kita ini. Usia mungkin 26 tahun sampai mungkin usia 35 tahun. Di mana kita ini akan merasa capek, mulai tensi agak naik. Kalau pijet mungkin waktu usia 26 tahun mungkin 2 bulan sekali, usia 30 tahun mungkin sebulan sekali, usia 30 sekian tahun mungkin setiap minggu. Itu. Nah pada saat ini saya asumsikan pankreas lembur gak digaji. Kemudian akhirnya mungkin usia 36 kita saya tiba-tiba kurus, saya sering kencing dan sebagainya. Kita akhirnya berobat dan dicek HbA1c-nya sudah 10, gulanya 400, mungkin sejak itulah kita akan vonis diabetes. Dan sejak itulah pankreas dalam bahasa kami adalah pensiun dini. Kemudian kita cek pengobatannya. Obat-obatan yang ada cukup bagus, artinya paling tidak membuat pasien ini tidak
sudah terpenuhi lah keinginan untuk turun gula darahnya. Jadi obat-obat yang ada saat ini berkisar di bagaimana pankreas untuk dipaksa untuk bikin insulin, padahal dia sudah pensiun dini dalam tanda kutip. Kemudian liver pun dihambat. Bapak Ibu harus paham bahwa otak kita ini hanya bisa makan glukosa dan keton. Pada saat kita puasa jam 2 siang, makanan sahur itu sudah habis. Otak tidak boleh mati. Maka sang pencipta membuat liver itu kemampuan untuk gluconeogenesis. Dari mana? Dari lemak. Ada obat lagi, liver tidak boleh bikin gula. Pankreas dipaksa. Apalagi orang diabetes itu pasti akan tinggi trigliserid. Maka dikasih lagi obat tidak boleh mengeluarkan lemak. Apakah ada makanan tanpa lemak yang kita makan? Tidak ada. Dikemanakan lemak itu jika pintu-pintunya dari liver dihambat, maka dia akan numpuk di liver dan bisa menjadi kanker liver dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu, dengan adanya pengobatan yang saat ini kita adakan, akhirnya mau tidak mau, suka nggak suka kita akan masuk namanya pada suatu kondisi insulin dependent. Jika mau hidup maka harus suntik insulin. Amati saya lagi. Apakah sudah selesai? Tidak juga. Tadi sampaikan Dr. Sugeng pada pasien-pasien yang sebagian pasien yang kami angkat ya, mereka awalnya suntik insulin mungkin 5 unit per hari, akan naik terus sampai 90 unit per hari. Ada apa ini semua? Nah Bapak Ibu, apa landasan teori dan hipotesa kami? Kami dipaksa, tanda kutip, saya bertanya dalam hati, segala penyakit sudah Allah turunkan obat penawarnya, kecuali kematian. Dan saya tanya kepada teman-teman dan para ustadz, ini sahih nggak di sini? Sahih. Jadi kalau saya mengatakan nggak ada obatnya, berarti saya ingkar dong. Kalau saya ingkar atau Nabi bohong. Kalau Nabi bohong ya saya nggak usah puasa, saya bilang. Ya, karena nggak ada aturan. Saya agak nakal Pak Ibu dalam berpikir. Karena Nabi, beliau, setiap perkataan beliau adalah wahyu. Berarti kalau sampai sekarang zaman modern ini, dari dulu zaman dulu transistor itu gede, laptop, komputer segede lemari, sekarang ada handphone kita yang super canggih. Kita tahu bulan dan lain sebagainya, tahu elektron, bisa bikin nuklir, tapi begitu tentang membaca manusia kalau kita nggak mampu. Saya sangat dilema situ Ibu. Nah nanti ada sejarahnya yang saya tulis di video saya. Kenapa ini lahir? Akhirnya saya berpendapat ada satu yang kurang dalam tubuh kita, sehingga saya mulai belajar. Dan disinilah sesuatu pada waktu saya membuat pabrik kolagen gelatin, jika saya berpatokan pada jurnal, maka tidak akan pernah ada pabrik itu. Saya turun grade ke ilmu dasar. Ternyata saya baru sadar, ternyata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah sama Tuhanmu. Itu membaca semua ciptaan Sang Pencipta. Yang baca siapa? Rutherford, Lewis, Einstein. Dia baca itu. Newton membaca apel jatuh dari bawah atas ke bawah. Dihitung FM kali A, itu Iqra ternyata. Maka saya harus baca di situ. Akhirnya lahir konsep kardus ini. Pada saat kita belajar ilmu dasar, membaca ciptaan Sang Pencipta dan mengkuantifikasi, maka tidak, insya Allah akan sulit untuk dibantah karena di situ sumber ilmu itu. Cuman mau nggak kita Iqra? Nah, big question, benarkah penyakit degeneratif dan kanker tidak ada obat penyembuhnya? Benarkah diabetes, kanker, dan seterusnya adalah keturunan? Saya ngajak Bapak Ibu untuk ayo kita setiap penciptaan pasti ada aturan. Tidak usah kita jauh-jauh ke manusia dulu. Kita lihat handphone. Handphone kita dibuat siapa? Tolong dibuat Samsung misalkan, atau siapa ya. Dia pasti membuat aturan di handphone itu. Bagi pemiliknya harus sadar aturan itu, bacalah aturan itu. Nah, dunia ini ada yang menciptakan. Sang Pencipta menyematkan sistem dan aturan kepada makhluknya, semuanya. Ayo kita baca, berpikir dan merenung, mengenal bahwa ada Sang Pencipta itu. Dan kita makin kita baca, kita akan makin sadar bahwa kita ini kecil sekali. Nah, ini adalah definisi dari konsep Kanus. Metodologi dasar untuk mempelajari dan mengembalikan cara kerja tubuh manusia
berdasarkan aturan dari Sang Pencipta, mulai dari aktivitas tingkat sel penyusun tubuh manusia sampai tubuh manusia secara utuh dan hubungannya dengan alam semesta. Kita tidak hidup sendiri, Bapak Ibu. Banyak ciptaan Sang Pencipta yang lain dari kita. Coba kita lihat sekarang alam semesta. Ada juta-juta galaksi, Bapak Ibu. Kita ambil satu galaksi Bima Sakti, ada sekian miliar tata surya. Dan kita ada di salah satu tata surya. Dan ada di bumi ini, baru ada kita. Artinya apa? Di sini kita lihat kebesaran Sang Pencipta, bahwa ada aturan semua itu. Jika nggak ada aturan, itu planet bertabrakan. Antar galaksi bertabrakan. Saya membagi dua jenis makhluk. Makhluk mati dan makhluk hidup. Dan yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu adalah, tolong sedikit direnungkan. Mau makhluk hidup, mau makhluk mati, ada zat terkecil, kecil yang penyusun keduanya. Jika kita baca ciptaan itu, insya Allah kita tidak mudah tersesat. Kemudian saya lanjut lagi. Siapa dia? Atom. Masih ingat pelajaran ini Bapak Ibu? Saya yakin Bapak Ibu masih ingat. Unsur periodik. Masih ingat ini manusia terdiri sekian triliun sel ada kecil lagi, ada virus juga. Ternyata semua ini disusun atas atom. Makanan mereka dua ini siapa? Ini senyawa-senyawanya. Masih ingat ini Bapak Ibu? Setiap makhluk diciptakan berpasang-pasangan. Apakah cuma kita? Tidak. Tanpa ada pasangan, tidak ada molekul H2O. Setiap atom ini akan diarahkan menuju gas ideal. C punya 4 kaki, butuh 4 pasangan. Hidrogen butuh 1 pasangan. H plus oksigen butuh 2 pasangan. Ada H2O akhirnya. Tanpa ada itu, tidak akan ada ini semua. Alam semesta diciptakan dengan perhitungan yang sangat teliti. Mau tahu buktinya? Bapak Ibu yang di sini ada elektro. Pernahkah kita membuat satu rangkaian elektronik tanpa perhitungan yang teliti? Ternyata elektronik itu, listrik ini elektron yang mengalir. Kalau begitu, atom elektron yang mengalir sama. Cuman alirannya diatur sama Pencipta. Kalau handphone dibikin oleh manusianya, sama di sini Ibu. Dan berapa banyak di Quran bagi mereka yang mau berpikir. Saya hitung banyak sekali. Maukah kita berpikir di sini? Di sini kalangan akademik kita harus berpikir. Kalau saya bukan kalangan akademik, saya memang bisa dikatakan orang jalanan, peneliti sambil jalan. Jika gagal maka selesai pabrik saya. Jadi saya jika gagal maka tutup sudah, wassalam. Bukan jadi karena kami swasta Bapak Ibu. Dead or alive. Jadi betul harus full. Nah sekarang Bapak Ibu, saya masuk ke sini, molekul asetil-CoA, ini ada fosfolipid. Kemudian saya yakin Bapak Ibu di dokteran saya kenal dengan Krebs cycle. Pertanyaan saya, jika kita memahami tentang atom dan sebagainya, apakah kita bisa paham ini semua Bapak Ibu? Saya yakin, saya tanya teman-teman saya di dokteran, paling benci biokimia. Padahal itu adalah inti dari manusia. Maka ini semua akan saya ajarkan pada kuliah Kanus yang insya Allah 2-3 hari. Kita belajar membaca dari tingkat atom sampai ini semuanya. Dengan pemahaman. Nah, sekarang kita masuk manusia. Apa sih manusia itu? Manusia adalah organisasi sekian triliun sel. Nah, Bapak Ibu, setiap sel mati akan diganti, tapi tidak gratis. Butuh nutrisi, butuh bahan baku. Nah, sekarang kita bikin suatu komitmen. Pemahaman yang sama mungkin ya. Apa sih syarat katakan hidup satu sel atau manusia? Kalau manusia adalah semua organnya berkomunikasi.
Organ isinya apa sih? Isinya sel, banyak jumlahnya. Organ jantung, sel jantung. Organ mata, sel mata. Organ liver, sel liver. Mereka apa bedanya? Beda tugas. Tapi sama-sama sel. Butuhnya apa? Butuh makanan. Begitu. Tapi apakah cukup makanan? Tidak cukup. Dia harus bisa melakukan pembakaran. Jadi pada setiap sel hidup, maka dia harus bisa membuat energi, yaitu ATP. Dan pembakaran energi di setiap sel, saya yakin Bapak Ibu juga tahu, itu di mitokondria. Ini reaksinya. Jadi manusia hidup apabila terjadi pembakaran energi di seluruh selnya. Jadi dimakan oleh manusia ini, kemudian dicerna oleh lambung dia. Jika tidak bisa pecah, maka akan jadi feses. Jika dipecah jadi monomer, akan terobos ke dalam alam darah, dibawa darah menuju sel. Darah itu transporter. Ketemu sel akan masuk. Belum selesai Bapak Ibu. Jika belum bisa masuk ke pembakaran di mitokondria. Di sini. Saya bandingkan mobil. Saya dulu suka balapan Bapak Ibu. Sekarang saya sudah gak takut balapan. Karena banyak kecelakaan. Jadi manusia ini 100 triliun sel. Sel ini ibarat mesin di mobil. Mobil cuma satu mesin. Terus mobil katakan hidup jika apa? Jika ada pembakaran di ruang bakarnya. Sel katakan hidup jika apa? Jika makanan bahan bakar ini diterima oleh dia dan dibakar di mitokondria. Reaksinya pun sama. Reaksi kimianya sama dengan oksigen. Maka akan jadi CO2, H2O, dan energi. Jadi energi adalah hal paling dasar dalam adanya kehidupan, bahkan makhluk mati pun akan katakan hidup jika dia bisa membakar energi itu. Nah, saya punya quote, manusia adalah manusia semua bisa makan. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya gambarkan. Tadi sudah memberikan prolog tadi. Apa sih maunya sel? Ini makanan kita, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral. Kita makan takunya, diapain dia? Diproses di lambung. Kemudian ada setelah lambung diapain? Akan masuk ke usus halus untuk diserap. Sekarang amati, ada dua alam di sini. Di sini alam makanan yang kasar, di sini alam darah, di sini ada alam sel. Sel itu dari ujung kaki cuma ujung rambut. Bagaimana makanan sampai ke dalam sel kaki? Ya siapa yang nganter? Darah. Coba kita bikin logika yang sederhana. Apakah darah bisa membawa sate? Apakah darah bisa membawa nasi? Apakah darah bisa membawa sirup? Tidak. Jadi apapun yang kita makan, dia bisa dibawa darah. Jika karbohidrat harus jadi monomer, glukos atau fruktos. Jika dia protein, harus dipecah dulu menjadi asam amino. Namun lemak tidak, Bapak Ibu. Lemak tetap di dalam darah. Tapi sel maunya apa? Asam lemak. Disinilah nanti letaknya kita untuk menjawab kenapa diabetes hipertensi terjadi. Jadi lemak akan dipecah dalam darah untuk menjadi asam lemak dan glycerol. Nah, Bapak Ibu, jika ada kegagalan transport, maka darah ini akan tanda kutip akan kotor atau orang darah kotor. Padahal bagi saya itu harta terpendam. Jadi orang diabetes hipertensi itu adalah orang kaya, tapi harta yang terpendam dalam darah. Tinggal kita sedekahkan dalam sel. Nah, ya Ibu, makanan dan makan ini adalah calon makanan sel. Jadi kalau kita ini dalam tanda kutip ketemu pasien atau siapapun, Pak, Bu, makanlah 1 piring sekian kilo kalori, itu baru calon makanan sel. Belum menjadi makanan sel. Sekarang yang kerja itu apakah mulut kita atau sel kita? Sel kita. Maka kita harus mengurutkan semuanya ini. Nah ternyata disinilah Ibu peran asam lambung sangat penting di sini Ibu. Faktanya apa? Sejak kita masih kecil, begitu kena luka lambung pasti apa akibatnya? Antasida. pH-nya berapa? Asam itu basa. Jadi apa? Pasti naik pH-nya. Mendekati netral. Begitu asam lambung kehilangan keasamannya,
maka dia tidak punya daya hidrolisisnya untuk memecah ikatan karbon pada pada karbohidrat, pada protein, tidak mampu dia. Sedangkan lambung kasih waktu 4 jam. Nah, begitu nih dikasih antasida, biar naik, maka makanan ini tidak akan bisa dicerna, maka sel-sel kita akan kelaparan, mati, akan terjadi diabetes, hipertensi, stroke, kejepit, korban COVID, dan lain-lain. Memangnya sistem imun itu nggak dibayar, Pak Ibu? Makrofag dan lain-lain, apakah mereka nggak butuh makan? Tentara aja butuh gaji kok, tentara kita. Nah, jika saya semaskan begini, jadi makanan sekian kalori, begitu lambungnya itu bermasalah, maka terjadi penurunan energi yang signifikan dan terjadi pemampatan numpuk dalam darah itu lemaknya. Jadi saya ringkas, lambung masalah, maka ini semua terjadi intinya sel kelaparan. Nah, Bapak Ibu, saya akan sedikit concern ke lemak. Lemak adalah suatu nutrisi, sumber energi yang sangat besar, tapi dia ditransport dalam bentuk lemak utuh. Sedangkan sel kita tidak mampu, tidak bisa, tidak boleh oleh Sang Pencipta memakan lemak. Tapi sel kita hanya bisa makan apa? Asam lemak. Jadi harus dipotong dulu. Siapa yang memotong? Enzim lipase. Enzim siapa yang bikin? Liver. Apakah nggak butuh bahan baku? Semua enzim dibuat dari asam amino. Dari mana dia? Dari tempe, tahu, ikan, dan lain-lain protein tinggi yang dipecah oleh asam lambungnya. Begitu asam lambungnya netral, Bapak Ibu, maka protein itu akan dibuang jadi feses. Tapi lemak tempe, lemak kacang, lemak ayam masuk ke dalam darah. Karena tidak ada asam aminonya yang cukup untuk bikin lipase, maka dia tidak akan pernah dipecah, maka dia akan menjadi plak. Maka kita akan mulai hipertensi. Hipertensi terjadi. Apakah selesai? Tidak. Bapak Ibu perhatikan. Lihat, amati mesin mobil. Jalur bahan bakar dengan jalur oksigen berbeda enggak? Kan? Tapi lihatlah ciptaan Allah ini. Darah kita itu membawa bahan bakar sekaligus pembakarnya. Masih ingatlah reaksi parsial oksidasi, Bapak Ibu? Sering orang bicara tentang ROS dan lain-lain. Begitu lemak ini menumpuk karena ketiadaan atau kurangnya lipase akibat dari bahan baku yang kurang, atau lemak yang dimakan oleh orang ini lemak yang terpolimerisasi sehingga sulit tercerna, maka akan terjadi lead time yang lama, oksigen ketemu lemak, terjadilah pembakaran parsial sehingga dia akan terjadilah namanya ROS. ROS ini akan melukai epitel. Masih ingat ada makrofag? Makrofag akan menilai sebagai kuman. Dia akan makan ini. Dan dia akan mengendap, menplak. Tapi ya Ibu, hasil pecahannya ini tidak berhenti. Hasil pecahannya oksigen dengan lemak tadi yang sudah terlanjur jadi itu menjadi radikal bebas. Dan dia akan masuk kemana? Ke sel yang akan mitosis. Begitu dia mitosis, maka terjadilah perubahan DNA, maka terjadilah mulai problem hormonal sampai ke kanker. Terus pengobatan kita langsung fokus ke kankernya. Kita tidak bicara fokus di sininya dulu. Makanya pada saat seorang ada benjolan dioperasi, dibiopsi akan makin parah. Dioperasi tumbuh lagi. Makin tak gaji pengobatan-pengobatan yang ada, kita jauh mencampuri aturan-aturan Sang Pencipta itu. Nah, bagaimana harus menghadapi ini? So simpel, Bapak Ibu. Perbaiki lambung Anda. Dengan cara apa? Kami punya patennya.
Saya lapisi lambung itu dengan suatu pati yang kena asam lambung tidak pecah 4 jam. Kemudian apa lagi? Saya rajut. Lambung itu terbuat dari protein struktural, fiber. Kami adalah peneliti sekaligus eksekutor tentang protein fiber, itu kolagen. Saya bisa bikin itu. Sehingga begitu kami kasih nutrisi ini, maka saya minta pasien itu untuk makan banyak lauk. Kemudian akan saya sematkan suatu teknologi baru, suatu karbohidrat khusus yang kami berikan namanya teknologi Mitotex untuk percepatan pembakaran ATP awal di sitoplasma. Kemudian saya lindungi darahnya supaya darah itu tidak reaktif terhadap makanan yang dibawa dengan ikatan kompleks. Kemudian dari makanan dimodifikasi dan bakar lemak. Pada saat normal sama juga. Lambung tetap utama. Hindari penetalan asam lambung. Jadi kami ini tidak mau mengintervensi asam lambung, Bapak Ibu. Tidak boleh netral itu. Kita kembalikan ke aturannya. Kemudian kami akan fokus di sini untuk yang kanker. Kemudian kami juga akan menghimbau supaya tidak pakai kosmetik. Apalagi yang memutihkan. Dengan alasan apa? Ada di materi saya yang lain, ada di YouTube saya. Nanti bisa dipelajari. Nah, inilah yang kami karyakan saat ini. Jadi dengan aki sereal, algati, beras karnus, kemudian tinggal beli lauk pauknya, beraneka macam, terus tidak boleh mengkonsumsi makanan yang bukan makanan manusia. Loh kok itu? Banyak Bapak Ibu. Makanan yang bukan makanan manusia. Apa definisinya? Makanan yang tidak bisa dicerna enzimatik di dalam darah. Nanti kita bahas pada tanya jawab. Nah sekarang saya langsung ke diabetes. Salah satu terapan karnus adalah diabetes. Salah satunya. Nah ini definisi diabetes. Saya yakin Bapak Ibu sudah banyak yang paham tentang diabetes. Satunya adalah gula itu tidak masuk ke dalam sel itu aja. Ada suatu sebab. Nah, kita cari sebabnya apa. Nah ini Bapak Ibu. Kalau saya rangkaikan, peta metabolisme energi tubuh ya, dari makanan, ada karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin, dipecah di lambung, jika Anda pecah dari feses, yang pecah ini akan dibawa oleh darah, kemudian darah akan dibawa menuju sel akan dibakar. Cuman pada kasus glukosa, ada satu aturan dari Sang Pencipta. Begini bunyinya. Sel manusia yang berjenis sel otot sama sel adipus, kamu boleh mengambil gula dari darah jika kamu diperintah oleh insulin. Bapak Ibu, manusia ini organisasi 100 triliun sel. Negara ini organisasi 275 juta manusia. Organisasi butuh aturan enggak? Butuh aturan. Negara kita di mana aturannya? UUD 45. UUD 45 apakah bisa mengurus sampai kita cari SIM, belanja di pasar? Enggak. Dibikinlah sub undang-undangnya. Hormon itu adalah undang-undangnya. Bersumber dari DNA di UUD 45-nya. Salah satunya dari insulin, glukagon dan lain-lain. Banyak hormon itu. Tapi dia adalah perintah. Pada saat Sang Pencipta yang bikin, bukan saya yang bikin ini. Saya yang baca. Pada saat glukosa, jadi sel kita ini dikasih 3 jenis sumber bahan bakar. Pertama glukosa. Semua sel bisa pakai. Kedua, asam lemak. Semua sel bisa pakai kecuali otak. Otak tidak bisa. Ketiga keton. Semua sel bisa pakai kecuali liver. Keton itu dibikin liver. Pada saat apa? Pada saat kita kelaparan atau puasa 2 maghrib. Jadi bahan bakar universal. Tapi kalau over ketoasidosis diciptakan Sang Pencipta untuk kondisi emergensi. Jangan dibikin selamanya. Nah, Ibu, kita perhatikan adalah dalam kasus kanus, apapun makanan yang masuk sel harus bisa sampai ke mitokondria. Jadi mitokondria adalah
mesinnya sel untuk bikin energi. Jadi kalau kita nggak berpikir sampai mitokondria, sama saja seorang bengkel. Memperbaiki mesin, tapi nggak pernah berpikir bagaimana bahan bakar sampai dibakar di piston. Nggak pernah jalan tuh mobil, Ibu. Nah, mitokondria maunya asetil-CoA. Jadi apapun bahan bakarnya, mau glukosa lah, mau asam lemak, mau keton, atau asam amino terakhir, jika mau dibakar di mitokondria, harus jadi asetil-CoA, 2 karbon. Glukosa 6 karbon. Asam lemak macam-macam, 16, 18 karbon. Kita pahami itu. Dipahami dan kita laksanakan. Nah, untuk gula begini Bapak Ibu. Pada saat dibawa darah menuju sel, maka ada insulin akan mengeluarkan pankreas mengeluarkan hormon insulin untuk diperintahkan ke dalam sel. Jika ada perintah, ada penerima perintah Bapak Ibu. Kalau saya animasikan, pankreas bikin insulin, masuk ke kupingnya sel, sel mendengarkan, dan nukleus akan memerintahkan, hei buka pintunya. Maka sel buka pintu dan gula darah akan masuk. Sehingga gula dalam darah mulai normal, dan gulanya dipakai sel, dibakar di mitokondria, atau disimpan sebagai glikogen, atau dirubah jadi lemak. Itu pada orang yang sehat, Bapak Ibu. Bagaimana pada orang yang diabetes? Kupingnya budek. Telinganya satu budek. Pada saat prediabetes usia 26 tahun, 30 tahun, bikin 1 insulin, tidak kerungu. Pankreas bikin 2 insulin, baru kerungu. Setahun kemudian, makin budek, 2 nggak cukup, 10 insulin baru cukup. Sampai suatu saat divonis diabetes pada hari H, itu selnya bisa terima, baru dengar kupingnya itu jika diketuk oleh 100 insulin, tapi pankreas hanya bisa bikin 90 insulin. Maka itu diabetes. Jadi kita nggak pernah menyelesaikan diabetes kalau tidak mengurai siapa yang pembudek ini. Diapain itu? Nah, untuk mempelajari ini Bapak Ibu, kita harus belajar tentang sistem transport lemak. Nah, kalau saya ilustrasikan, ini ada yang nutupin, itu insulin datang, dibuang. Sel tidak pernah tahu kalau di luar dirinya itu banyak gula. Tapi dia lapar, lemes dia. Itu makanan sel seperti gini. Kita ini sel di sini. Pagi malam kita meeting dan sebagainya, kok nggak ada makan masuk ya? Protes pasti. Maka pankreas disuruh bikin terus. Kalau sampai nggak ada, belum bikin pula, dia telepon ke kepalanya yang punya badan, akan mintakan liver. Liver, you bikin sekarang keton. Cadangan Bapak Ibu. Otak tidak boleh mati. Kalau otak sampai kelaparan, pingsan nanti. Nah, jadi penyebab diabetes adalah zat penutup reseptor insulin. Jadi harus kita urai. Jadi mau tidak mau harus pahami sistem transport lemak. Apa adanya, based on science. Saya yakin dipelajari ini. Nah Bapak Ibu, ini bentuk trigliserid. Bapak Ibu saya pasti akan banyak bertanya. Glukosa sama air larut, sehingga sama darah larut. Protein sama amino, sama air larut, sama darah pasti larut. Lah lemak gimana? Kan lemak kan sama darah kan tidak larut. Sang pencipta membuat aturan Bapak Ibu. Inilah keindahannya. Begitu lemak masuk lewat usus, darah kan polar, tidak bisa bawa. Diapain? Dibungkus oleh lipoprotein, fosfolipid, sehingga bisa diangkut. Namanya dibawa ke liver. Nah, tahapan-tahapan ini akan kita pelajari. Stage transport lemak. Jadi mulai lemak dan kolesterol ditamakan, akan dibungkus menjadi senyawa ini, bahasa saya kue kelepon. Dalam bahasa sainsnya kilomikron, VLDL, ILDL, LDL, HDL. Kue kelepon persis. Apa analoginya? Tangan saya 2.
suruh bawa air, enggak bisa. Bicara nih, saya tarik wadah dulu, saya bawa. Itu persis sistem tambah lemak, sang pencipta yang bikin. Dan dia sangat, ya karena dia sang pencipta. Dan dia sangat menepati janjinya. Lemak sama air larut. Meskipun dalam tubuh manusia. Dia bikin yang lain. Jadi makin saya pelajari, saya makin merinding Bapak Ibu. Apa yang kita sombongkan sekarang? Nah sekarang coba stage alam khusus ya, stage 1 ya, alam khusus. Oke, bagaimana sih? Ini kan lambung nih, seret masuk ya, lemak, kolesterol. Masuk halus. Ada 2 jenis retikulum endoplasma di dalam sel usus halus. Yang pertama adalah yang smooth. Dia akan nge-packing kolesterol dan lemak. Kolesterol dan lemak itu berbeda Bapak Ibu ya. Bukan sama, beda. Ini bentuk molekulnya kolesterol. 3 heksa, 1 penta. Namanya steroid, alkohol. Ini trigliserid, 1 gliserol, ngikat 3 asam lemak. Cuman sama-sama non-polar, sama-sama kita di kelompok no. Kemudian yang RE yang kasar di usus halus bikin namanya ApoA, ApoB dan jenisnya, kode sandi. Akhirnya dibungkuslah menjadi kue kelepon bernama kilomikron. Dan masuk ke dalam darah. Dibawa kemana? Dibawa ke liver. Nah sekarang kita mainkan Ibu. Saya minta izin sedikit konsentrasi di sini. Pada saat kilomikron sudah sampai ke dalam darah, ketemu HDL. HDL akan menyumbangkan suatu protein, apoprotein bernama ApoC2 dan ApoE. ApoC itu untuk apa? Itu kode. Dia akan mencari lipase. Jika ketemu lipase di sini, maka lipase akan mengambil lemaknya. Jadi kilomikron itu isinya adalah 75% lemak, 25% kolesterol. Ketemu lipase, maka lemak akan diambil, dipecah jadi free fatty acid dan gliserol, dimakan oleh otot. Kemudian setelah selesai, maka dia akan balik ke liver. Di liver dipecah, Ibu. Di breakdown lagi, disimpan di liver. Di breakdown yang TG-nya akan dipecah menjadi disimpan lagi menjadi fatty liver. Kolesterolnya juga akan disimpan di kolesterol ester di liver. Kemudian akan jadi packing lagi menjadi VLDL. Pada saat sel otot butuh lemak, siapa yang ngasih? Liver. Di packing lagi menjadi VLDL. Di VLDL hanya ada kode B100. Ketemu HDL, dikasih C2 lagi dan ApoE. Untuk apa? Siapa tahu dia ketemu lipase juga. Kemudian berlaku yang sama lagi, dia ngambil FFA. Tinggal separuh, 50-50 antara kolesterol dan lemaknya. Jadilah IDL. Pada saat jadi IDL, kode ApoC2 diambil oleh HDL. Kemudian ideal kemana? Ideal akan balik ke liver, atau dia ketemu hepatik lipase, diambil TG-nya lagi. Kemudian dia akan jadi namanya LDL. LDL kemana? Bisa ke gonad untuk bikin hormon seksual, bisa ke adenokorteks untuk bikin hormon-hormon steroid yang lain. Itu kalau kondisi normal Bapak Ibu. Sekarang bagaimana jika terjadi ketidaknormalan ini? Bayangkanlah Ibu, jika lipase ini enggak ada, apa yang terjadi? Maka lemak-lemak ini akan ketemu oksigen yang lama. Begitu lama akan terjadi apa? Oksidasi. Oksidasi ini akan dilihat oleh makrofag. Dimakan oleh makrofag.
dan dia akan membentuk plak. Makrofag tidak mampu menghancurkan lemak, maka dia akan jadi plak. Setiap hari terjadi, maka akan jadi plak di sini, Ibu. Jadi plak di sini. Dan plak itu lama-lama akan mengecil dan nutupin reseptor insulin, maka diabetes. Bagaimana solusinya, Bapak Ibu? Ada satu skema yang kita lupa. Sang Pencipta memberikan skema apabila kita perbaiki sistem, maka dia bisa balik. Meskipun sudah jadi plak. Jadi apa syaratnya? Pertama, perbaiki lambung. Kedua, saya minta makan banyak lauk. Untuk apa? Lambung perbaiki, lauk banyak, maka asam amino di dalam darah dia akan naik. Asam amino akan masuk ke liver dan sel usus untuk bikin namanya ApoA1 dan pada waktu bersamaan akan masuk ke liver untuk dibikin enzim-enzim lipase. Maka dia akan bisa dipotong lagi semuanya. Nah, terus bagaimana sekarang pada yang sudah lanjut jadi plak? Coba buka ApoA1. Dibuat oleh siapa ApoA1 ini? Oleh RE liver dan RE-nya usus membentuk ApoA1. ApoA1 akan masuk, akan mencari makrofag yang memakan lemak menjadi plak itu karena dia mempunyai A, B, C, ATP binding cassette dan dia akan menyedot LDL tadi dan akan dibawa ke gonad untuk bahan baku testosteron, estrogen dan lain-lain. Maka plak itu akan hilang. Itu yang kami lakukan, Ibu. Dan terbukti, saya hanya mempelajari ilmu dasar dan berupaya untuk mengembalikan itu. Ini yang menuliskan ini itu semua itu riset bertahun-tahun, tapi kehadiran kok sulit dipahami. Ini kami kupas tuntas pada waktu kuliah konsep Karnus. Jadi kami punya namanya event kuliah konsep Karnus yang terbuka untuk masyarakat umum. Siapapun boleh belajar karena ilmu sehat itulah hak asasi setiap manusia dan kita ajarkan ke mereka. Nah, setelah lemak hati masuk, ini bentuk asam lemaknya. Ingat mitokondria butuhnya asetil-CoA. Dipotong-potong menjadi 2 karbon. Saya percepat. Nah, Bapak Ibu. Jadi kenapa kok pasien diabetes tidak pernah ada kesembuhan? Karena semua skemanya baru berhenti di tahap bagaimana menambahkan insulin. Belum tahap lanjutan bagaimana plak ini dikembalikan dan dibakar menjadi bahan bakar. Kesembuhan sementara. Diabetes disebabkan oleh kebudekan sel tubuh manusia dari hormon insulin. Penyebab kebudekan berasal dari kegagalan metabolisme lemak dalam darah yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Penderita diabetes orang kaya, namun hartanya terpendam dalam darah. Harta tersebut adalah zat makanan yang dibawa oleh sel darah, glukosa, lemak, kolesterol, dan lain-lain, namun tidak sampai ke dalam sel dan numpuk dalam darah dan dibakar oksigen. LDL bukan lemak jahat. Tolong jangan dikambing hitamkan. Itu versi saya. Karena dia sunatullahnya begitu. Tanpa ada LDL, saya dan Bapak Ibu tidak bisa melihat keindahan pasangan kita. Karena dia yang bikin estrogen, testosteron, dia. Jadi jangan heran kalau kita menggunakan obat-obatan yang manipulatif sementara ya. Liver dihambat tidak boleh menggunakan VLDL. Yang pria insya Allah, mohon maaf, letoy. Nggak sampai ke dalam. Karena nggak ada kolesterolnya. Terus bagaimana strateginya?
untuk capai diabetes yang melakukan di robot. Jadi robot Kanus itu adalah satu aplikasi yang kami buat, dasarnya adalah tadi. Pasien cukup input data, tensinya berapa, heart rate-nya berapa, timbang berat badan, lingkar perut, sama cek gula darah acak untuk 2 minggu awal. Selebihnya dia bisa ngontrol apakah dia menuju perbaikan atau malah sebaliknya malah hal yang memburuk. Kemudian jadi robot itu untuk memonitor apakah progres pembakaran plak itu berjalan dengan konsep kita. Dan juga corrective action bagi dokter yang mengawalnya. Apa skemanya? 1, perbaiki metabolisme. Yang kedua, setelah metabolisme berjalan, maka saya minta aktifkan otot. Karena otot rakus dengan lemak. Dengan catatan sudah bisa menjadi asam lemak dulu. Jadi kalau kita olahraga pasien diabetes tidak ada perbaikan sistem olahraga, bisa kiamat Bapak Ibu. Sel otot itu butuh energi tinggi, tapi dia butuh insulin. Dia butuh insulin. Dia butuh lemak tinggi, nggak bisa masuk. Karena nggak ada asam lemak, tidak ada pemecahnya. Dipaksa kerja. Jadi makanya banyak sekali kejadian di jalan, langsung serangan jantung dan lain-lain. Terakhir bercinta. Kenapa? Kemana ke arahnya kolesterol yang mau dibuang yang paling banyak? Pada pria, dia bercinta. Loh, bisa Pak? Semua program sembuh diabetes kami mayoritas ada gangguan ini dan semuanya total sembuh Bapak Ibu. Poin 3 itu paling disukai oleh seluruh masyarakat yang ikut program kami. Saya bisa poin 3, poin 3 itu. Poin 3 dalam waktu bulan kedua saya bisa poin 3. Tanpa butuh obat kuat. Balik semuanya. Dan kami anjurkan di situ. Nah, nanti bisa dibaca di bukunya, ada bukunya itu, ada buku sembuh diabetes ya. Udah otot-otot dan sebagainya ya, ini tahapannya. Dah begini, intinya kami akan ini loh, simpel sekali. Otak ini harus jalan, tidak boleh kekurangan energi. Otomatis semua obat-obatan tadi itu akan hilang Bapak Ibu. Jadi pada puasa ini Bapak Ibu, berat pasien diabetes itu berat. Bayangin, jika dia minum obat yang menghambat liver bikin gula, jam 2 siang, otak ini butuh gula. Tidak boleh bikin gula. Coba bingung kan Pak? Tapi dengan kita kembalikan sistem tadi itu, maka dia akan puasa menjadi penyembuh. Targetnya Pak Naryo, puasa ini dari ABA 1,7 menjadi 4,6. Insya Allah bisa. Karena yang lain sudah pada turun semuanya ABA 1,7 dalam waktu 3 bulan. Contoh, ini yang testimoni ya Ibu ya. Ini kan testimoni data kami yang lama-lama. Gangreng misalkan. Gangreng itu sel mati ya Ibu. Kenapa kok pasien dapat banyak sel mati? Ya nggak makan. Selnya nggak makan, bertahun-tahun. Mati di akhirnya. Kalau cuma dirawat luka, tidak pernah sembuh dia. Maka begitu kita buka blokir nutrisinya sampai tingkat sel, dia hidup lagi. Ini lukanya di punggung kok Ibu, sedalam jari. Untungnya ketemu perawat di salah satu rumah sakit, beliau ada pendekar kami. Akhirnya dirawat oleh beliau dari Agustus. Kemudian Oktobernya sembuh, Agustus, September, Oktober, 2 bulan. Setahun kemudian April, sembuh diabetesnya. Sampai sekarang. Nah, bagian penerapannya so simpel saja. Perbaiki lambung. Kami pakai namanya Agi Sereal. Ada patis resisten dari pisang dan semua produk kami 100% dari petani lokal Indonesia. Tidak ada yang import kecuali satu, alu foil sama tinta mungkin di packing. Kemudian kami minta ganti karbohidratnya dengan beras Kanus. Cukup, tidak cukup, saya kasih jatah 1 saset beras Kanus. Kenapa? Bapak Ibu, saya mengamalkan 1 skema. Masih ingat glikolisis? Glikolisis adalah satu proses pada seluruh sel manusia di mana energi dihasilkan bukan di mitokondria. Dan itu hanya bisa didapatkan
dari suatu senyawa bernama glukosa. Jadi itulah jangan benci gula. Gula itu sangat dicintai sel. Karena di sitoplasma itu ada dapat ATP. Untuk membakar lemak itu tidak gratis, butuh energi awal. Makanya saya kasih dia karbohidrat khusus, saya sematkan namanya niacinamid untuk prekursor NADH. Niacinamid adenin dinukleotid, dia transporter elektron. Nanti pada kuliah kami sahabat Bapak akan tahu ternyata kita dengan semua teknik engineering itu sama. Dan tubuh ini adalah tumpulan ilmu tertinggi yang ada di dunia ini. Handphone nyontoh salah satu otak kita untuk nyimpen data. Tubuh ini tempatnya kita belajar. Mau belajar ekonomi syariah, belajar ATP. ATP itu mata uang sel, tidak bisa ditipu. Dia punya value, adenine fosfat, dipotong jadi ADP. Bagi jadi ATP lagi. Jadi begitu. Kemudian saya lindungi darahnya dari oksidasi parsial. Saya punya amil algati, itu bukan antioksidan biasa. Saya punya patennya, yaitu dia punya ikatan kompleks yang saya temukan. Kemudian hindari lemak yang dimodifikasi. Mohon maaf Bapak Ibu. Sistem yang ada di tubuh kita itu enzimatik. Enzimatik itu kayak kunci sama anak kunci. Jika salah satu berubah, jangan harap itu bisa dipakai. Lemak itu yang alam insya Allah bisa dipakai oleh sistem enzim kita. Begitu dia dipolimerkan, begitu dia terbentuk senyawa yang baru, maka dia tidak kenal. Dan dia akan dibakar jadi plak. Apa contohnya? Mohon maaf, minyak yang dihidrogenasi. Jadi apa dia? Cair dari padat. Bahan baku apa sih? Creamer, margarin. Ibu-ibu kalau goreng itu anaknya, goreng telur pakai margarin. Jangan Ibu. Kasihan anak Anda. Apa dasarnya? Mohon belajar lagi. Kita buka lagi. Apa itu tinggi? Bagaimana cara pembuatan padat dari cair? Sekarang gembar-gemborkan minyak tak jenuh, minyak jenuh. Mungkin hanya nggak semua orang tahu apa jenuh, apa nggak jenuh. Kalau jenuh katanya tidak ada kolesterol. Itu minyak apa? Minyak sawit. Tidak jenuh, non kolesterol. Sejak zaman Nabi Adam, minyak nabati itu non kolesterol. Apapun minyaknya. Kalau minyak sapi, ada kolesterolnya. Nah, makan banyak lauk, ya, olahraga rutin. Simpel aja. Manusia sudah sangat canggih. Saking canggihnya, untuk rusak pun juga mudah. Ganggu lambungnya, kasih makanan yang sudah dicerna, jadi sudah akan jadi pohon penyakit dan cilakanya kita tergiur di situ, terkecoh di situ, memberikan obat simptomatik, berhenti di situ. Tidak lanjut. Kenapa yang terjadi? Apa masalahnya? Manusia sistemik. Kalau mau dandani, pakailah sistem. Dari mulai masuk, diproses, dibakar di tempat sel. Bisakah itu terjadi siklus itu? Seperti seorang montir, Ibu. Mobil itu jalan jika apa? Jika bahan bakar masuk tangki, dipompa, masuk ke injektor, kemudian di stroke up, ada businya, di timer, bakar. Begitu jadi bakaran, baru tak pikir, AC-nya nyala enggak ya, lampunya ya, audionya ya, baru. Jangan terkecoh di fitur. Karena semuanya butuh energi. Dan pembangkit energi adalah di mitokondria. Apa yang dibakar di mitokondria? Asil CoA. Habis? Oke, sebentar lagi. Pas ini. Ini kalau saya kuliahkan 2 hari. Dr. Sugeng menyampaikan itu 4 blok ya. 4 blok di dokteran. Ditambah lagi sekian blok di fisika dasar. Karena saya belajar tentang atom dulu. Kita akan belajar nanti. Jika memang nanti kami diizinkan untuk di Unisula untuk bikin acara itu, Pak Rektor. Pesan. Jadi kami ada praktikumnya. Kita buktikan semua itu. Semua praktikum kami bawa nanti. Saya bawakan.
Dan selama ini kuliah kanus itu ada di Sidoarjo, tapi kami akan merasa sangat bahagia sekali jika kami boleh untuk mengadakan di Unisula. Kami akan bawa semua alat lab kami untuk praktikum bersama. Nah, ini robot kanus, ini manifestasi dari kajian tadi. Saya compile dalam satu mungkin karya kecil, bisa dipakai oleh semua orang jika tahu data harian. Dan dokter yang di belakang robot ini begitu terima konsultasi tidak buta, karena dokter akan tahu harian, data harian, karena wajib isi data itu. Bisa ngitung berapa banyak plaknya, bisa ngitung berapa debit darahnya, bisa menghitung banyak hal dari tensi heart rate. Kita bisa cek di situ. Jadi mudah sekali untuk membantu pasien yang mau sembuh. Cuman pasiennya harus belajar, itu aja kelemahannya. Karena siap untuk ilmu. Jadi kalau pasien ketemu kami, belajar rose iki buku nih. Supaya kami tidak pusing pada waktu konsultasi. Kita hanya guidance sembuh. Kesembuhan Allah yang memberikan. Tapi jika kita arahkan dia ke skema awalnya, insya Allah Allah akan berikan kesembuhan. Jadi Bapak Ibu, ini produk-produknya ya. Aki Sereal, Algati ini ada kata kompleksnya. Jadi kalau seandainya ini nanti someday booming, banyak orang pakai, yang kaya siapa sih? Negeri kita. Petani Bapak Ibu. Tidak ada yang impor, nggak ada paten. Patennya milik kami. Pabrik kolagen kami yang bikin. Semua dari dalam negeri semuanya. Petani itu harus kita makmurkan. Kenapa? Karena dia nanam. Bayangkan jika kita perang dunia, petani nggak ada nanam beras, kita mau makan apa? Impor. Negara lain sudah nge-grab semua bahan pangan. Ini menakutkan sekali. Petani belum merdeka sampai sekarang. Nah, maka kami fokus semuanya dari negeri kita semuanya. Paling nanti kalau ini semua besar dan Bapak Ibu akan sulit cari pisang goreng gitu aja. Karena pisangnya saya pakai untuk Aki Sereal. Kemudian beras kanus kami bikin juga, intinya apa? Ini di sini. Ini adalah suatu teori kajian tanpa ada action, tanpa ada output, saya kira aja teori. Kami berikan outputnya, tapi mohon maaf jangan sampai kami dicap, oh kamu pedagang, bukan. Kami hanya memberikan data begini, ini ciptaan kami. Monggo dikaji, kami lebih tertarik Bapak Ibu belajar konsep kanusnya. Sehingga punya kekuatan, oh saya terapkan, ini benar dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktu diberikan. Mohon maaf atas segala khilaf, kata-kata yang kurang berkenan. Demikian saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka sesi tanya jawab. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Saya tertarik dengan seminar ini memang karena ada suatu masalah dengan suami saya, yaitu sakit Parkinson. Nah, itu kalau dengan metode algoritma dari Sang Pencipta, kira-kira obatnya apa? Soalnya saya pernah dulu mau sampai ke Cina, enggak jadi. Ternyata saya dikasih tahu stem cell yang ada di sana itu tidak dari manusia, tapi stem cell dari yang lainnya, tidak saya sebutkan nanti membuat bulu kuduk kita merinding. Nah, oleh sebab itu, yang kedua, saya pernah ke Jakarta sudah. Ternyata tidak jadi karena anak saya melahirkan, saya ke Jakarta sudah lahir, jadi hari-harinya tidak bisa. Nah ini dengan metode algoritma ini solusinya apa? Kira-kira bisa apa enggak? Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pertanyaan yang luar biasa. Mohon maaf, dengan Ibu siapa? Tak kenal maka tak sayang. Ibu Mulatse. Ibu Mulatse. Baik, untuk yang pertanyaan kedua kurang jelas Bu. Persoalannya tadi dengan apa, kelahiran prematur atau bagaimana? Oh gini. Katanya stem cell itu bisa kalau ada urutan urutan jalurnya. Gitu. Baik, Ibu. Terima kasih. Nanti akan dijawab oleh Dr. Sugeng Ibrahim. Monggo silakan Dr. Sugeng Ibrahim, silakan dijawab.
Terima kasih Bu Mulatsi. Jadi maafkan kalau saya harus berterus terang Ibu Nyi. Parkinson itu satu penyakit yang sampai sekarang belum ada standar emas terapinya. Bahkan stem cell sekalipun adalah suatu last effort atau upaya terakhir. Jadi di otak kita itu Bu, itu ada girus-girus, kemudian ada sinap-sinap, ada neuron, sel saraf. Nah, pada kondisi Parkinson itu semuanya mengkerut. Sehingga satu pasien kehilangan kemampuan untuk melakukan koordinasi. Pertama, Bapak sudah ngaten Ibu. Memori Ibu? Sudah tindak ke dokter saraf? Jadi saya harus mengatakan dengan terbuka bahwa yang sudah kami tangani itu adalah terapi integratif untuk pasien diabetes, beberapa pasien tumor, beberapa pasien stroke yang bukan pecah tetapi stroke sumbatan ringan. Kami belum punya data terkait Parkinson. Tetapi yang bisa saya sampaikan bahwa ini adalah nutrisi seluler Bu, tanpa kecuali. Jadi setidaknya silakan terapi-terapi metildopa, levodopa, segalanya dari dokternya itu dilanjut, ditambahkan dengan nutrisi seluler yang ada pada alga gold, aldati, dan brascarnus. Jadi memberi jaminan nutrisi makanan kepada Bapak. Tetapi sebagaimana kami katakan, kami belum punya data terkait Parkinson. Sementara demikian, bila ada yang lebih jelas lagi nanti bisa saya sampaikan. Yang kedua Bu, stem cell untuk Bapak itu yang paling baik dari saudara-saudaranya. Tentu saudaranya sudah sepuh. Yang lebih baik terdekat lagi minimal kecocokan 30-40% dari putra-putri Bapak dan Ibu. Itu pun kalau sudah putra-putri separuh iuran Bapak, separuh iuran Ibu. Beda kalau sibling atau saudara kandung. Dari cucu lebih jauh lagi Bu. Jadi Ibu harus tahu kalau dari cucu ke eyangnya itu kecocokannya terlalu kecil. Hampir sama dengan orang lain. Betul kalau di Cina itu stem cell-nya paling tidak jelas di dunia Bu. Nah di Indonesia untuk terkait Parkinson saya juga harus katakan belum banyak datanya. Yang sudah adalah untuk tulang, untuk otak, untuk kanker, dan untuk rheumatoid arthritis, untuk diabetes dan penyakit autoimun. Nah kebetulan kalau Ibu bicara stem cell, di sini ada ahlinya Bu. Jadi Ibu boleh bertanya ke Stem Cell Cancer Research Unisula. Jadi ada yang berwenang. Saya masih belum bisa menjawab stem cell karena saya sedang sekolah. Demikian Ibu. Bagaimana Ibu, apa sudah cukup terpuaskan dengan jawabannya? Baik. Oh ya. Nanti akan diberikan WA dan link untuk bisa berkonsultasi lebih lanjut ya untuk dengan beliaunya. Nanti akan ada dari official kami yang akan untuk tindak lanjutnya Bu. Silakan ya. Mungkin ada pertanyaan lain terkait dengan materi yang diberikan dipaparkan oleh Dr. Sugeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Supriyadi, saya dari Potrosari, Serondol Kulon. Pertanyaan saya terkait dengan penyakit stroke yang diderita oleh ibu mertua saya yang sudah berjalan 2 bulan ini, dan jantung penyempitan pembuluh darah oleh mertua saya laki-laki yang sudah berjalan kira-kira 5 tahun. Yang ingin saya tanyakan, saya kepingin juga mencoba nutrisi tambahan untuk kedua pasien ini. Tapi yang ingin saya tanyakan bahwa saya ketika orang mertua saya pada sakit, saya belajar yang DSA dan metode kelasi. Saya lagi baca-baca di internet dan dua-duanya baik metode kelasi pembersihan pembuluh darah dan DSA yang dokter Terawan itu dua-duanya dikomplain oleh ID bahwa itu adalah baru
testimoni based evidence, belum pada testimoni based medicine, belum evidence seperti yang dijelaskan Bapak tadi. Sehingga kalau boleh saya mencoba orang mertua saya itu dijadikan sampel dari Bapak untuk uji coba yang makanan tadi kalau boleh. Dan nanti karena saya dari hasil belajar saya itu kok sebelum pada evidence based medicine itu belum bisa dijadikan terapi bagi manusia. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Petugas IT boleh dibantu untuk bisa saya menampilkan PPT. Jadi izin Bapak, terkait DSA, saya bukan radiolog, saya bukan bedah saraf, saya bukan dokter saraf. Tetapi Bapak sudah jawab, di dalam yang namanya evidence based medicine tidak ada testimoni Pak. Yang paling bawah itu namanya adalah pendapat panel pakar. Jadi ada 5 orang profesor menyatakan tentang satu terapi, sebutlah bukan DSA apapun, itu baru yang terbawah. Nah, kalau testimoni masuk pun tidak. Nah, saya mau cerita, ada dokter namanya Dr. Silverman, itu dokter anak, sekitar tahun 1927 dia bekerja di suatu rumah sakit di Chicago, Illinois. Dia waktu itu menemukan banyak anak-anak lahir prematur. Karena lahir prematur, dia beri obat namanya adenocorticotropic hormone, ACTH, steroid itu. Nah, semua dia berikan. Dia catat, ternyata 70% pasien yang dia obati dengan obat itu tidak buta. Nah, baiknya dokter ini tidak kesusu Pak. Bayangkan kalau saya 70% pasti udah keluar-keluar gitu. Wah, top itu. Dokter Silverman ini tidak. Dia meminta teman sejawatnya profesor di rumah sakit yang lain untuk meneliti. Coba dong, coba bener gak penelitian saya? Setelah diteliti, dia meneliti dengan 2 kelompok. Satu diberi obat yang sama dengan dokter Silverman, satu tidak diberi apa-apa. Ternyata yang tidak diberi apa-apa, yang tidak buta malah 80% Pak. Nah, artinya apa? Belum tentu yang ditemukan itu kalau tidak dicek dengan penemuan lain lebih baik. Ternyata sing ora diweni apa-apa malah 80% tidak buta. Artinya apa? ACTH itu tidak berpengaruh atas kebutaan bayi prematur. Nah, itu yang namanya evidence based medicine. Tidak terus orang tuanya bayi, wah anak saya nggak buta. Ternyata setelah diteliti tanpa ACTH, yang tidak buta lebih banyak. Nah, itu saja soalnya. Bukan saya sedang melakukan judgement atas senior-senior saya, itu seorang profesor, nggak berani saya. Itu nanti suul adab. Nah, kembali ke pertanyaan Bapak. Nah ini Pak, kilomikron itu sederhananya begini. Lemak yang paling kecil namanya VLDL, HDL, High Density Lipoprotein. Yang paling besar itu kilomikron. Nah, kilomikron ini kalau dia dalam kondisi tertentu berlebih di dalam pembuluh darah karena tidak seimbangnya nutrisi selnya tadi, itu dimakan namanya makrofag Pak. Makrofag begitu ada berlebih dimakan. Nah, makrofag dan kilomikron itu numpuk jadi plak. Lama-lama nyumbat pembuluh darah. Nah, konsep ini yang sedang dilawan dengan Karnus. Kalau nutrisi selnya cukup, karbohidrat cukup, protein cukup, lemak cukup tanpa memproduksi ekses kilomikron, maka yang namanya plak itu bisa dicegah, bahkan bisa dibongkar. Tentu butuh waktu lebih lama dibanding pengencer atau pencair plak. Saya mau ceritakan tentang DSA sedikit saja. Kalau baju kita kotor kena lempung, itu nyucinya cukup dengan air keran. Gosok lempungnya hilang. Nah, itu DSA Pak, pakai air, namanya heparin. Jadi kalau orang diperiksa, digital subtraction angiography untuk meriksa ada nggak sumbatan, itu pakai heparin biar nggak jendal. Nah, itu ibaratnya air tadi. Tapi kalau baju kita kena cat, pakai air bisa nggak? Gak bisa, itu harus pakai minyak tanah, pakai bensin, itu namanya RTPA, thrombocytic plasminogen activator. Jadi sumbatan kalau sudah 6 bulan, 7 bulan jangan kasih heparin, ya nggak akan konjat Pak.
Tapi saya tidak sedang ngomong DSA-nya, saya sedang ngomong evidence based medicine. Kalau jenengan bicara plak, insya Allah Pak, kalau jenengan berkenan, kita lakukan. Kita program 3 bulan, obat-obat dari dokter tetap saja Pak. Kan sudah toh? Sudah lama toh? Masih tetap kan? Nah, kalau yang stroke sama, tetapi tidak secepat kalau yang plak. Monggo, nanti ada staf kami yang menghubungi, diparingi alamat, bagaimana cara melakukannya, bagaimana menghubunginya. Pakai bot bisa nggak? Nanti ikut dibuat, jadi kita memantaunya itu dengan AI tadi Pak. Bapak paring email, nomor HP, data-data nanti panjangan masukkan, gampang kok. Kalau sudah ada SGOT, SGPT, kemudian gula darah, kemudian ada HDL, VLDL itu masukkan saja, nanti robot yang bekerja. Bapak tiap hari aja gini, makannya apa di foto, lauknya apa di foto, kirimkan. Nanti robot yang akan mantau. Nah, berapa nanti akan diberi AG, berapa diberi AT, berapa beras karnus, itu akan dijelaskan di situ. Tapi saya mohon jangan tinggalkan standar emas medisnya. Kalau sudah bagus dikurangi boleh. Sekali lagi ini adalah nutrisi seluler agar kembali ke algoritma, agar penyediaan nutrisi seumur hidupnya itu terjamin. Jelas Bapak? Cukup ya? Lagi, Habib mohon izin, Prof, saya nanti jam 12.15 itu harus menguji, jadi nanti mungkin 12:04 saya mohon izin. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi yang ingin diajukan. Monggo silakan. Panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih para narasumber yang telah memaparkan materinya tentang cara sehat atau seminar konsep Karnus untuk menuju kesehatan menurut algoritma Sang Pencipta. Tadi saya sudah bincang-bincang sama Pak Iwan, sama Pak Sugeng. Memang saya punya masalah di lambung ya, masalah lambung, dan saya sudah periksa ke dokter spesialis untuk dalam. Tapi tadi yang disampaikan dokter paling dikasih sukarfat, ranitidin, omeprazol. Oleh karena itu ya saya mohon penjelasannya untuk menuju sehat kembali lagi untuk lambung itu, mohon solusi dan arahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Yang pertama tentu proton pump inhibitornya harus berhenti. Nah, Anda tahu sukralfat itu seperti seluloid. Sebenarnya itu sitoprotektor, pelindung lambung. Tapi yang terpenting penghambat pompa lambungnya berhenti. Nah, itu diberikan AG. AG itu nanti kalau jenengan aduk, nanti bisa didisplaykan ya Mas. Itu akan seperti sukralfat sebenarnya. Tapi isinya stat pisang, coklat, rice bran oil, dedak, kolagen. Nah, itu yang mengganti peran sukralfat dengan melapisi lambung tanpa menghambat pompa asam lambung. Jadi mengembalikan fungsi itu, kemudian diberi AT, algati berupa antioksidan untuk mencegah tadi yang namanya asetil-CoA, yang namanya radikal bebas berkeliaran kemana-mana supaya diikat. Jadi AG 2 kali, AT 2 kali, mari kita buktikan. Karena ini adalah dasar dari konsep ini sejak awal. Kalau itu sudah teratasi, maka teman-teman penyakit ikutan degeneratif seperti diabetes itu bisa dicegah. Karena kalau orang sudah diabetes, dia akan cari teman. Kalau kita ada pasien, ada saudara di rumah sakit, di rumah kronik diabetes, jarang sekali. Ini gerah apa? Diabetes, tok itu jarang. Nanti kalau sudah ke saraf, neuropati diabetes. Kalau sudah ke mata, retinopati. Kalau ke otot, miopati. Ke ginjal, neuropati. Pati itu neuro PATHY. Pati itu sebenarnya bahasa penghalusan. Artinya apa? Sebabnya tidak terlalu diketahui. Jadi kalau di komputer itu garbage bin.
Jane ora patek ngerti, sebut saja pati. Neuropati, miopati itu mekanismenya tidak jelas, tetapi semuanya adalah sahabat diabetes. Makanya kita mulai dari lambung, makanya yang pertama kita cegah, kita obati, kita turunkan dengan mekanisme standar emasnya adalah diabetes dan kelainan lambung karena dihambat HCl-nya bertahun-tahun. Jadi nanti langsung Mas, itu ada sampel, boleh diasal kontur, cukup 10 hari saja. Nanti lihat perbedaannya, bila perbaikannya signifikan silakan dilanjut sampai 2 bulan. Ratanya 3 bulan untuk diabetes, untuk lambung 2 bulan saja. Ini ansih semata-mata persoalan nutrisi, persoalan asam lambung yang diblok, dan persoalan sukralfat yang nanti digantikan oleh AG. Mekaten.